Halo, perkenalkan nama saya Firly Andreas dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang price floor. Apa itu harga dasar? Sebuah harga dasar adalah pemerintah atau kelompok dikenakan kontrol harga atau batasan seberapa rendah harga dapat dikenakan biaya untuk produk, baik komoditas atau layanan. Harga dasar harus lebih tinggi dari harga equilibrium agar efektif. Harga equilibrium biasa disebut harga pasar, yaitu adalah harga di mana kekuatan ekonomi seperti penawaran dan permintaan diseimbangkan dan dengan tidak adanya pengaruh eksternal. Equilibrium variabel ekonomi tidak akan berubah seiring digambarkan sebagai titik di jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan sama. Pemerintah menggunakan harga dasar untuk menjaga agar harga tertentu tidak terlalu rendah. Bagaimana efektivitas price floor? Harga dasar dapat ditetapkan di bawah harga equilibrium pasar bebas. Pada grafik pertama, garis hijau putus-putus menunjukkan harga dasar harga yang ditetapkan di bawah harga pasar bebas. Dalam hal ini, lantai tidak memiliki efek praktis. Pemerintah tidak mengamanatkan harga minimum, tetapi pasar sudah menanggung dan menggunakan harga yang lebih tinggi. Sebaliknya, pada grafik kedua, garis putus hijau menunjukkan harga dasar yang ditetapkan di atas harga pasar bebas. Dalam kasus ini, harga dasar memiliki dampak yang dapat diukur di pasar. Ini memastikan harga tetap tinggi menyebabkan surplus di pasar. Lalu selanjutnya, bagaimana efeknya di pasar? Harga dasar dapat ditetapkan di atas harga equilibrium pasar, memiliki beberapa efek samping. Konsumen merasa mereka sekarang harus membayar harga yang lebih tinggi untuk produk yang sama. Akibatnya mereka mengurangi pembelian mereka, beralih ke produk mengganti, misalnya dari mentega ke margarin, atau keluar sama sekali dari pasar. Sementara itu, pemasok mendapatkan jaminan harga baru yang lebih tinggi dari yang mereka kenalkan sebelumnya, tetapi dengan lebih sedikit pembeli yang tersedia. Secara bersama-sama, efek ini berarti sekarang ada kelebihan pasokan, dikenal sebagai surplus, produk di pasar untuk mempertahankan harga dasar dalam jangka panjang. Harga equilibrium ditentukan ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Untuk lebih lanjut, efek dari menetapkan harga yang lebih tinggi mentransfer sebagian dari surplus konsumen ke surplus produsen, sekaligus menciptakan kerugian bobot mati saat harga bergerak naik dari harga equilibrium. Harga dasar yang rendah dapat menyebabkan kegagalan pasar jika pasar tidak mampu mengalokasikan sumber daya yang langka dengan cara yang efisien. Top price floor. Contoh harga dasar adalah Undang-Undang Upah Minimum, di mana pemerintah menetapkan tarif minimum per jam yang dapat dibayarkan untuk tenaga kerja. Dalam hal ini, upah adalah harga tenaga kerja, dan karyawan adalah pemasok tenaga kerja, dan perusahaan adalah konsumen tenaga kerja. Ketika upah minimum ditetapkan di atas harga pasar equilibrium untuk tenaga kerja tidak terampil atau keterampilan rendah, pemberi kerja memperkerjakan lebih sedikit pekerja. Pengusaha dapat mengurangi penggunaan tenaga kerja dengan beralih ke model layanan mandiri, di mana pelanggan melakukan tindakan yang sebelumnya dilakukan oleh staf, misalnya pom bensin layanan mandiri, atau membeli mesin, komputer, atau robot untuk melakukan sebagian atau seluruh pekerjaan karyawan, misal anjungan tunai mandiri di bank, kios tiket otomatis di garasi parkir. Akibatnya, pengangguran tercipta. Lebih banyak orang yang mencari pekerjaan daripada jumlah pekerjaan yang tersedia. Pada saat yang sama, upah minimum di atas upah equilibrium akan memungkinkan atau menarik lebih banyak orang untuk memasuki pasar tenaga kerja karena gaji yang lebih tinggi. Hasilnya adalah surplus jumlah tenaga kerja yang tersedia. Keseimbangan upah bagi pekerja akan bergantung pada keahlian mereka bersama dengan kondisi pasar. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata yang tidak sengaja. Terima kasih.